yang tidak pakai celana, Tuhan Bapa yang nunutnya kemana-mana. Tuhan Bapa yang tidak pakai celana, Tuhan Bapa yang nunutnya kemana-mana, berkahilah makan kami, berkahi segala yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan Bapa, ya haleluya, haleluya. Cuy. Nah, baru boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa keimanan kamu? Enggak mau nanya waktu itu yang 20.000 lebih mata memandang katanya cuma Pergi kau. Yang Irma sudah mulai menghujat. Gini. Irma itu sebenarnya dia itu kan dulu pengen meninggalkan agama Islam. Nah, dia itu pengen banget ke Amerika. Nah, cuman kan ternyata gagal. Nah, setelah gagal itu dia sebenarnya nggak terlalu ada masalah gitu loh. Hanya sekedar nggak jadi kesini itu nggak masalah. Yang membuat jadi masalah itu adalah ketika dia bergaul dengan Nandar, dengan Riva, akhirnya jadi kayak begitu. Salah pergaulan dia. Makanya kan pergaulan yang tidak baik menghasilkan perbuatan yang tidak baik pula, begitu. Ini di Aceh nih. Aceh aja tuh. Masjidnya. Pakai toa masjid ya. Ya iya pakai toa masjid daripada kamu pakai loncengnya aja bekas celengan. Ini tahu nggak sih guys, celengan plastik yang putih itu. Nah, Irma tunjukin lonceng kamu ya, loncengnya aja nah. Nih. Lonceng kamu itu cuma pakai ini loh. Loncengnya pakai bekas apa sih? Ini nih namanya celengan ya, celengan plastik gini, dilubangin, dikasih kayu buat tong. Ih, untung Irma nggak mau ke gereja ya. Irma takutnya kekentung-kentung pakai kayak ini. Atau mending pakai toa, keren bos kalau pakai toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Daripada kamu ke gereja. Ini gereja mah. Gereja mah. Gereja mau kayak gini. Ini nih apa ya, daun apa ya, pakai daun, pakai rumput atapnya juga. Ini di Aceh nih, Aceh aja tuh. Masjidnya. Irma boleh ya di poligami, apalagi sama Ustadz, nggak apa-apa Irma di poligami asal semua kebutuhan Irma itu dipenuhi, enggak kekurangan sedikit pun, kasih sayang tidak kekurangan, harta tidak kekurangan. Irma duduk manis doakan suami ya, dan fokus ibadah. Mau Irma daripada punya suami satu tapi hidup harus puntang-panting cari uang ya kan, cari kehidupan. Untuk apa guys? Hidup di dunia ini sebentar aja, nggak lama, tau nggak? Hidup di dunia ini paling 50 tahun, 60 tahun. Hidup di akhirat jauh lebih lama guys, di alam kubur tuh lama sekali. Kalau Irma ada laki-laki yang mau, nggak apa-apa Irma di poligami, asal Irma bisa diajar agama ya kan, lebih baik gitu. Harta tidak kekurangan, apa-apa tercukupi, ya nggak apa-apa dibanding Irma punya suami satu tapi puntang-panting cari kerja, ibadah ditinggalkan, agama tidak paham sedikit pun. Sedih. Lagi SpongeBob terus. Siapa? Gimana Ada Irma? yang pakai Gimana? SpongeBob. Oh, suka SpongeBob. Jadi si Irma tuh kayak hati Irma tuh beneran hilang semua. Kayak isi kepala Irma tuh jadi kosong. Irma, kemarin kamu kan inbox saya. Ya. Boleh kita bahas masalah inbox itu? Oh boleh. Boleh. Irma kan Irma bilang. kayak ngerti. Coba Irma cerita aja lah. Irma cerita sendiri, silakan. Cerita ya. Cerita. Awal mulanya dulu, nanti Irma takutnya diseruduk.
ya bahasanya agak sedikit disensor begitu. Diseruduk. Pasti banyak kaum berdaster. Ya sudah, silakan Bapak, yuk. Silakan. Iya, iya, sesuai kayak yang diajarin Bang apa sih? Yang Irma dengar dari Bang Edis tuh emang ya kayak bener gitu, tahu nggak sih Bang Edis? Kayak semua tuh larinya kenapa ya? Yang nggak dibolehin tuh banyak di pihak perempuan. Sedangkan kayak laki-laki tuh kayak seenak jidatnya gitu, tahu nggak sih? Dan hukum di Indonesia tuh kayak nggak kuat banget gitu. Maksudnya nggak ada yang hukum bener-bener yang bisa kayak si cowok ini tuh Bang Edis pernah dengar kan kalau muslim nih ya, kalau kita sudah menikah, apalagi perempuan sudah menikah kan, nah perempuan itu ibaratnya harus nurut semuanya sama suami kan. Kalau misalnya kemana pun mau keluar ndak bilang sama suami pun ibaratnya udah berdosa ya kan. Nah terus kenapa kalau suami nih ya kita menikah sama laki-laki, ya Bang Edis nanti Irma sedih nih ya. Nggak apa-apa, cerita aja, cerita. Kayak kita kan menikah, terus kita punya anak nih ya. Kita nggak ngomong di zaman jahiliyah ya, kita ngomong di zaman sekarang ya. Sekarang yang kayak Islamnya memang udah fanatik banget di Indonesia pun gitu ya. Sedangkan hukumnya kayak lemah gitu untuk laki-laki. Tapi pihak perempuan tuh kayak dituntut semuanya nih ya. Kalau misalnya kita menikah dengan seorang laki-laki dan kita memiliki seorang anak, kalau kita bercerai di dalam Islam, anaknya ini adalah tanggung jawab ayahnya. 100% tanggung jawab ayahnya kalau ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, itu tanggung jawabnya itu ayah mertua ataupun ayah dari si laki-laki kan. Kalau enggak saudara laki-laki si lelaki. Sedangkan zaman sekarang ya Bang Edis, kita bercerai suaminya masih ada pun dia nggak ada tanggung jawabnya. Nah terus dalam Islam perempuan itu tidak boleh bekerja, perempuan itu tidak boleh di luar rumah. Sedangkan si suami ini, si ayahnya ini tidak memberi nafkah, lalu siapa yang memberi? Terus perempuan nggak boleh keluar rumah ataupun berhias, berdandan, bertemu orang yang bukan muhrimnya ya kan? Bahkan kalau satu helai rambutnya kelihatan dengan laki-laki lain, maka 70 tahun di neraka. Itu satu helai loh. Kali berapa helai itu rambut tuh? Nah. Ya kan Bang Edis kayak gitu. Betul. Kita nggak ngomongin zaman jahiliyah, kita ngomongin zaman sekarang aja. Kan ini zaman sekarang yang banyak ditindas itu ya di umat muslim aja yang banyak ditindas itu sebenarnya kayak perempuan. Sedangkan laki-laki, nah hukum di Indonesia tuh kalau misalnya ya kalau kayak di luar negeri entah itu Singapura, entah itu Malaysia, yang Irma tahu ya kalau suami bercerai itu otomatis si suami ini tetap menafkahi anaknya. Kalau tidak otomatis hukum yang main kan itu pasti dipenjara atau kayak diganti. Sedangkan di Indonesia nggak ada kekuatan hukum kayak gitu Bang Edis, tau nggak? Nah sedangkan si perempuan ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, bahkan tidak boleh terlihat auratnya sedikit pun, kayak makin muak. Oke. Jadi begini Irma, ya nggak apa-apa lah, kita ungkapkan ya. Nah gini Irma ya, saya mau kasih tahu, itu bukan hanya terjadi di dunia saja. Sampai di nanti hari akhiratnya Islam, itu perempuan gak kebagian apa-apa. Iya, nah Irma pun pernah kan Bang Edis yang ngomong masalah cowok ini. Iya, sedangkan si cowok ini kayak nggak ada pantangan, tau nggak sih, kayak larangan untuk si laki-laki ini. Laki-laki ini kayak semuanya itu serba dibolehin. Bahkan poligami ya kan dibolehin. Sedangkan kayak wanita semuanya tuh dituntut untuk nurut 100% gitu. Sedangkan ya di zaman sekarang ya Bang Edis ya, kita ngomongin zaman sekarang ya. Zaman sekarang mau perempuan nurut kayak gimana pun kadang laki-lakinya apa sih maksudnya tuh udah ke hal belok gitu ya. Tapi hukum kan nggak ada kayak tegas gitu dalam apa yang salah, siapa yang benar gitu. Ada kayak tanggung jawabnya gitu. Ya nggak sih Bang Edis? Betul. Bahkan bukan hanya di dunia saja. Kalau menderitanya cuma di dunia, mungkin ya ini tambah di surganya muslim pun sama. Perhatikan ya, perhatikan. Apakah ini ada satu khutbah dari seorang ustadz ya. Ini khutbahnya fenomenal sekali. Bagaimana dia mengatakan bahwa wanita ini ya
di dunia tidak mau dipoligami, nanti di surga dipoligami. Mana itu ya? Sebentar, saya cari dulu khutbahnya Ustadz ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ada seorang Ustadz mengatakan bahwa, nih ya, sebentar ya. Ini belum saya ini kan ini. Bahkan kalau nanti tidak mau dipoligami di dunia, di surga dipoligami. Ya. Perhatikan. Sebentar, mana ya khutbah ustadznya yang sangat cetar membahana itu? Giliran dicari nggak ada, giliran nggak dicari ada. Mana sih ya? Aduh. Mana ya? Pokoknya adalah itu ya. Bagaimana nanti kalau wanita itu tidak mau dipoligami, di surga nanti mereka akan dipoligami. Aduh, giliran dicari nggak ketemu videonya. Ya terus Bang Edis, Irma mau nanya juga. Kadang Irma aneh sendiri ya sama orang-orang yang, maksudnya yang Irma pernah tahu gitu ya. Nih kadang mereka berbicara poligami itu kan ada kayak syarat-syaratnya. Misalnya si istri itu tidak bisa melahirkan, misalnya tidak bisa mempunyai anak, tidak bisa mempunyai keturunan. Terus kalau misalnya si istri itu sakit parah, nah itu baru katanya si suami itu boleh berpoligami. Bang Edis ngerti nggak sih di zaman sekarang? Kita ngomongin masa lalu ya, ngomongin zaman di era sekarang. Ustadz ibaratnya kiai, istrinya cantik-cantik, normal-normal, semuanya bisa melahirkan, bisa ini, tapi istrinya 4-5. Ya enggak sih? Betul, betul. Itu alasan saja itu sebenarnya. Coba ya, ini udah ketemu. Coba dengarkan ya, dengarkan. Nih. Bentar ya, coba dengerin. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima. Jadi, Bang Edis. Jadi memang gini, sedikit Irma. Jadi memang kalau kita membaca hadis, entah benar itu kata Muhammad atau bukan kata Muhammad, tapi memang halusinasi para pria-pria dalam hadis ini tinggi sekali. Bayangkan, katanya begini. Wanita-wanita di surga itu betisnya putih sekali katanya. Bahkan katanya kalau turun ke bumi, maka betisnya itu akan menyinari seluruh dunia katanya. Loh, makanya saya bilang, apakah ini karena mereka terlalu banyak menghisap kecubung? Saya juga tidak tahu. Perhatikan ya. Lihat. Betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Bayangkan. Ternyata terang bagi dunia, bagi seorang muslim itu adalah betisnya bidadari. Makanya para pria-pria di dalam hadis itu sangat cemerlang otaknya kalau ngomongin wanita. Coba nih ya, saya kasih satu ayat saja. Kalau hanya hadis-hadis kan banyak muslim bilang, itu kan nggak percaya. Karena sekarang udah banyak muslim nggak percaya hadis, Irma. Nih, saya kasih satu ayat di dalam Quran. Itu di dalam Quran surat An-Naba. Sebentar ya. Surat An-Naba ayat 33. Ya. Saya kasih Anda satu ayat Al-Quran. Nih, surat An-Naba ayat 133. Ayat 33. Nih ya, saya balikin. Nih. Kelihatan? Oke nih, perhatikan ya. Di dalam surat An-Naba ayat 33, tapi sebelum ke 33, kita ke ayat sebelumnya dulu ya. Ayat 32 dulu. Kita mulai dari ayat 30 bahkan ya. Nih. Setelah Allah oleh karena itu rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Nah, mulai dari sini 31-nya.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan. Nah, apa kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa? Perhatikan. Yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan ini gadis-gadis. Nah, jadi makanya betul waktu Irma inbox saya, kenapa sih di dalam agama Islam kok yang mendapat kemenangan, mendapatkan nikmat itu hanya pria, wanita tidak dapat apa-apa. Perhatikan nih, gadis-gadis montok. Ini terjemahannya ini udah disensor ini. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Tuhan Bapa yang tidak pakai celana, Tuhan Bapa yang nunatnya kemana-mana, berkahilah makan kami, berkahi segala yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan Bapa, ya haleluya, haleluya. Cuy. Nah, baru boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendukung video ini. Dan biarlah melalui video ini teman-teman bisa kita belajar ya, bisa kita ambil hikmat dan pelajarannya dan bahkan serta mencerdaskan dan menyadarkan kepada kita bahwa setiap hujatan yang kita sampaikan kita akan menerima resikonya atau konsekuensinya, karena apa yang ditabur orang maka itu pula yang akan dituainya. Dan kita percaya teman-teman, setiap taburan itu pasti dia akan menuai. Nah, seperti yang kita saksikan barusan, kita tonton barusan teman-teman, seorang wanita muslim ya, yang pernah dia naik di room Edis TV dan dia niatnya mau belajar katanya ya. Dia belajar, dia menanyakan tentang ajaran agamanya, bahkan tentang kekristenan. Kemarin itu dia sering naik komal Kristen, bahkan di room Yuli ya. Yuli ini dia seorang wanita Kristen juga. Kalau ada yang murtad lewat pengajaran Edis, maka pembaptisannya itu melalui Yuli itu. Nah, Yuli ini nanti yang mencari hamba Tuhan yang bisa membaptis orang yang sudah meninggalkan agamanya atau yang masuk Kristen. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita saksikan tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Irma ini itu karena dia kecewa sebenarnya teman-teman, dan itu sudah diklarifikasi oleh Edis TV ya, karena sebelumnya dia punya niat, dia punya kerinduan untuk datang ke Amerika bertemu dengan Edis TV. Nah, karena tidak kesampaian kerinduan itu, keinginan itu teman-teman, kita tidak tahu tujuannya ke Amerika itu bertemu Edis apa, kita nggak tahu apakah hatinya lagi berbunga-bunga dengan Edis TV. Nah, karena tidak kesampaian teman-teman, sehingga dia putus asa dan dia kecewa berat teman-teman. Setelah dia kecewa berat, apa jadinya? Dia meninggalkan dan tidak pernah naik ke room Edis TV lagi, bahkan dia cari room-room para penghujat kekristenan seperti Nandar dan Uniriva dan para polemikus lainnya. Nah, disitulah dia diajarkan bagaimana cara menghujat, dan kita sudah lihat tadi seperti sudah profesional sekali dia untuk menghujat kekristenan, bahkan dia meludahi sambil menyebut haleluya teman-teman ya. Nah, teman-teman, Irma ini dia tidak belajar ya dari pendahulu-pendahulunya, para penghujat pendahulunya itu, yang dimana nasib mereka sekarang ini teman-teman dibinasakan oleh Tuhan. Salah satunya ya sebenarnya kebanyakan mereka dari mualaf ya, seperti Ustadz Agustan teman-teman. Setelah dia kecewa dan dia tinggalkan kekristenan dan dia kembali menyerang dan menghujat Kristus teman-teman ya, bahkan dia menantang Tuhan sambil mengentutin Alkitab. Tetapi kita lihat nasibnya, bahkan satu keluarga, bahkan istrinya pun teman-teman ikut binasa ya bersama-sama dengan dia. Yang kedua, Yahya Waloni teman-teman, yang dimana dia juga sebagai raja penghujat Kristus. Tetapi lihat bagaimana Tuhan menampar dia teman-teman ya. Dan juga siapa lagi, Moko Ginta teman-teman, dan Stephen Indah Wibowo. Nah teman-teman, bahkan Ahmad Dedat, bahkan Mega Fitri teman-teman ya, itu semua menerima konsekuensi dari apa yang mereka
lakukan, dari apa yang mereka hujat tentang Kristus, maka mereka menerima semua konsekuensinya, teman-teman. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu harus digenapi, bahwa di akhir-akhir zaman nanti akan banyak para pengejek, teman-teman ya, yang mengolok-olok, yang tidak mengasihi sesama manusia, tidak peduli lagi dengan agama orang. Nah, semuanya itu akan digenapi. Ini keadaan akhir zaman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.